Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya, takzim dan penghormatan kepada Bapak PD Gubernur dan seluruh unsur Forkopimda Aceh, Bapak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan seluruh unsur pemerintahan Aceh, Bapak Wali Kota Banda Aceh dan seluruh jajarannya yang kita muliakan, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah pencinta ilmu, pencinta ibadah yang pada malam ini, selain kita melaksanakan ibadah salat jamaah dan tarawih, kita mengisi sedikit tausiah dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Memperingati nuzulul Quran mengingatkan kita tentang peristiwa di mana di malam 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia, yaitu kepada Baitul Izza, yang kemudian diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan di masa Rasulullah menjalankan risalahnya. Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Petunjuk bagi orang yang beriman dengan ghaib. Karena Al-Quran, konsep Al-Quran adalah sebuah rumusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk menertibkan kehidupan manusia di dunia, supaya tertib dunianya dan tertib akhiratnya. Sebuah konsep untuk menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga, sehingga dia berbeda dengan rumusan-rumusan yang lain. Agama hadir fungsinya bukan untuk hanya kepentingan duniawi, tetapi untuk dua-duanya. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dalam hal ini saya ingin mengutip dua untai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana semua ucapannya tidak pernah lepas kaitannya dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa
illa wahyu yuha. Pertama, Rasulullah dalam sebuah hadis mengucapkan, antum a'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Cari makan, melanjutkan keturunan, itu tanpa Rasulullah pun manusia itu tahu. Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah mengingatkan kepada manusia umumnya dan kepada umatnya khususnya, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan jadi malapetaka bagi akhirat. Silakan kamu cari makan, silakan kamu jalani kehidupan, tapi jangan sampai jadi malapetaka bagi kematian dan bagi akhirat. Al-Quran berfungsi untuk kedua-duanya. Sumber ilmu pengetahuan. Maka para ulama merumuskan ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu kepada tiga hal yang penting dalam tiga rumusan ini. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Dua-duanya berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kapan manusia mampu menjalani perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga? Diawali oleh pengetahuannya yang bersumber dari Al-Quran tentang akidah, tentang akhlak, tentang kehidupan, juga tentang ibadah. Maka oleh karena itu, kita umat Islam yang yakin pada satu saat kita akan tinggalkan dunia ini itu selama-lamanya. Hal yang terpenting dalam kehidupan ini, pastikan segala yang menjadi malapetaka kepada akhirat kita harus terselesaikan lebih dulu. Pastikan kita sudah bertobat nasuha dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, pastikan kita memiliki sesuatu yang tidak berakhir dengan kematian. Persoalan hidup di dunia kita butuh kebutuhan ini, tetapi Allah dalam Al-Quran menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Bagaimana kehidupan ini menjadi ibadah? Kita butuh seperangkat pengetahuan. Di sini kita cari makan, jangan sampai cari makan menjadi cari neraka. Kita punya status, kita punya profesi, kita berumah tangga, pastikan perjalanan rumah tangga itu perjalanan ke surga. Salah-salah perjalanan rumah tangga itu menjadi sumber malapetaka bagi akhirat. Di sana ada halal haramnya, di sana ada fahla dan dosanya. Kita jadi bekerja, cari rezeki, pastikan perjalanan cari rezeki kita itu perjalanan ke surga. Kita punya karir dan jabatan, pastikan perjalanan karir dan jabatan kita itu perjalanan ke surga. Bagaimana caranya? Maka butuhlah pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang wajib secara general. Yang kedua, pengetahuan yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang bagaimana itu menjadi sumber amal ibadah kita bagi akhirat. Maka oleh karena itu,
rumusan-rumusan syariat itu, kalau kita mengatakan itu kafah apabila terintegrasi ke semua aspek kehidupan. Kita selalu berbicara halal haram dalam semua aspek. Jauhi yang haram, pastikan itu halal. Niatlah untuk menunjang bagi ibadah dan akhirat, maka berubahlah perjalanan hidup ini menjadi perjalanan surga. Al-Quran adalah petunjuk. Apabila siapapun yang mengikuti konsep-konsep Al-Quran, maka ad-dunya mazra'ah lil akhirah, dunianya menjadi investasi bagi akhirat. Di sana kita diajarkan bagaimana menginvestasikan dunia untuk akhirat, sehingga kita bisa memastikan kita sudah cukup memiliki kebaikan-kebaikan yang tidak berakhir dengan kematian. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya berakhir dengan kematian. Yang tidak berakhir dengan kematian adalah amal-amal kebaikan kita. Amal kebaikan itu tidak cuma di masjid. Kalau mengandalkan amalan kebaikan hanya salat 5 waktu, cuma berapa menit sehari? Kalau mengandalkan amal kebaikan hanya saat di masjid, cuma berapa saat sehari? Tetapi menjadikan agama sebagai kehidupan itu hal yang terpenting. Semua aspek kehidupan menjadi amal ibadah. Sehingga An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, dalam menerjemahkan, menafsirkan, di saat Allah memuji manusia yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, saat berdiri, saat tidur, saat duduk. Jangan pikir berzikir itu hanya di saat kita mengucap la ilaha illallah atau bermacam ucapan-ucapan zikir. Apapun yang kita lakukan, memastikan itu halal karena Allah, menjauhi itu haram karena Allah, takut kepada Allah, itu menjadi majelis zikir. Saat kita cari rezeki, saat kita berumah tangga, di dalam pergaulan, dalam berkomunikasi, selalu menjaga halal haram, itulah ibadah. Ibadah tidak cuma saat membaca Al-Quran, saat berkomunikasi juga ibadah apabila etika komunikasi Islam itu dijaga. Betapa hancurnya pola komunikasi kita karena mereka tidak tahu rumusan Al-Quran di dalam berkomunikasi. Ulama telah merumuskan etika komunikasi sampai 20 bentuk etika komunikasi, supaya jangan sampai lidahmu, aktivitas komunikasimu menjadi sumber malapetaka, jadi penghuni surga, penghuni neraka. Maka itu butuh ilmu pengetahuan yang semuanya bersumber dalam Al-Quran. Kita mempertanyakan apakah anak-anak kita sudah kita bekali? Pasti dia orang yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Apalagi di saat di masa di era teknologi yang maju ini, yang berkembang pesat. Rasulullah menyatakan, aksar ahli nar min hasaidi al-sinati. Mayoritas umumnya penghuni neraka hasil dosa-dosa komunikasinya. Berkomunikasilah secara halal, itu menjadi ibadah, itu juga menjadi zikir. Tanpa menjaga etika dalam komunikasi, itu menjadi dosa-dosa. Yang tidak sadar, itu penyebab jadi penghuni neraka. Maka semua rumusan-rumusan Al-Quran yang telah diterjemahkan oleh para ulama di dalam bentuk ilmu pengetahuan dalam rumusan-rumusan syariat yang bersumber dari Al-Quran, jadikanlah itu sebagai kehidupan kita. Pada suatu ketika kita pasti meninggalkan dunia ini. Kita butuh bersih suci dari dosa. Kita butuh
modal amalan-amalan kebaikan. Semuanya tidak akan mungkin tanpa kita komit menjadikan agama sebagai kehidupan. Dan kehidupan kita adalah beragama. Beragama dalam semua aspek, selalu menjaga etika-etika Islam, aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Maka oleh karena itu kita berdoa mohon kepada Allah, semoga kita diberi taufik dan hidayahnya mampu menjadikan agama sebagai kehidupan, karena agama yang kita anut itu adalah sumbernya semuanya dari Al-Quran. Semua hadis-hadis Rasulullah adalah menerjemahkan kandungan-kandungan Al-Quran. Rumusan-rumusan ilmu yang dirumuskan oleh para ulama semuanya bersumber dari Al-Quran untuk memudahkan umat mengamalkan, karena tidak mungkin semuanya akan mencari ilmu pengetahuan langsung dari Al-Quran. Mereka tidak mampu. Maka dibantu oleh para ulama memudahkan kita tahu isi Al-Quran di dalam menjalankan keseharian kita, sehingga perjalanan hidup ini benar-benar perjalanan menuju ridha Allah dan perjalanan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi manfaat, memberi taufik dan hidayah kepada kita, juga kepada saya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma khrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li mashayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.